Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good afternoon ladies and gentlemen. I am very humbled to be able to speak right now before you to explain and to deliver to you a material titled Fungsi Pendidikan dalam Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan. Ya. Insya Allah Inggrisnya nggak saya banyakin. Tapi sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Almer Teda Alana, biasa dipanggil Almer. Saya lulusan SD dan SMP. Saat ini masih SMA kelas 11 atau kelas 2. Ya, tadi sudah dibilang atau belum? Saya anaknya. Iya, begitulah. Jadi langsung saja ya. 3 unsur dasar dalam wawasan kebangsaan. Sebelumnya Bapak saya sudah menyinggung sedikit bahwa wawasan kebangsaan itu materi yang sangat luas, sangat kompleks, sangat universal. Satu pertemuan seperti ini menurut saya tidak akan memfasilitasi secara optimal materi wawasan kebangsaan secara keseluruhan. Maka dari itu materi spesifik yang saya ambil yang berkaitan dengan pendidikan. Tentunya saya berbicara di sini karena Bapak saya mengajak saya di sini. Tapi bukan karena maksa, tapi karena memang pendidikan itu sesuatu yang sangat menarik untuk saya secara pribadi. Karena saya masih belajar di sekolah, saya masih panjang jalannya, dan pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi saya. Pendidikan itu menentukan kehidupan saya di saat ini dan di saat yang akan datang. Itulah mengapa saya bilang ya ketika Bapak saya tanya mau ikut atau enggak. Karena memang pendidikan itu menarik diri saya untuk berbicara di sini. Kembali ke unsur dasar wawasan kebangsaan ini terdiri dari 3, ada wadah, isi, dan tata laku. Tapi di sini saya tidak akan membahas masalah wadah dan tata laku. Saya di sini hanya akan fokus ke isi. Tapi membahas fungsi pendidikan pun menurut saya ini masih terlalu luas. Sehingga saya akan memfokuskan materinya ini kepada sisi pandang saya sebagai anak tahun sekarang, atau biasa disebut Bapak saya tadi kids zaman now. Walaupun kalau dibilang mungkin saya gak terlalu kid amat sekarang ya. Iya, udah gede segini, waduh, masa kid. Nah, isi itu apa? Konten itu apa? Konten atau isi ini adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Nah ini, cita-cita serta tujuan nasional ini yang harus di-underline. Kenapa? Karena cita-cita dan tujuan nasional ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi pembangunan Indonesia. Kalau saya menanyakan di mana kita bisa menemukan cita-cita serta tujuan nasional, seperti biasa jawabannya ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang isinya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini terlihat di sini bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah salah satu tujuan nasional Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dan saya bilang pendidikan penting itu tidak hanya sekedar karena pendidikan memang tujuan bangsa Indonesia, tapi karena memang secara sejarah sudah terbukti bahwa pendidikan itu sangat penting. Untuk menjelaskannya, mungkin saya bawa Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian ke perjalanan sejarah sedikit aja. Pada tahun 1945, the United States dropped a bomb, right, in the 6th of August 1945, di atas kota yang dikenal dengan nama Hiroshima di Jepang. 3 days afterwards, another bomb was dropped by the United States on Japan again, tapi kali ini di kota Nagasaki. Efeknya dari bom tersebut, kota Hiroshima dan Nagasaki rata dengan tanah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito, pemimpin Jepang pada saat itu, menyatakan Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Beliau mengatakan, I quote, "The war situation has developed not necessarily to Japan's advantage, while the general trends of the world have all turned against her interests." Artinya, perang ini situasinya sudah berkembang dan bukan untuk kepentingan Jepang, tidak untuk keberuntungan Jepang, dan kecenderungan dunia sudah berbalik melawan Jepang. Ini menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Namun inti dari cerita tersebut yang ingin saya sampaikan bukan kejadiannya,
bukan menyerahnya Jepang, tetapi apa yang terjadi setelah menyerahnya Jepang tersebut. Setelah Jepang menyerah, kira-kira apa pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito ini? Apakah beliau menanyakan jumlah tentara yang tersisa? Bukan. Apakah beliau nanya jumlah dokter yang tersisa? Bukan. Pertanyaan pertama yang beliau tanyakan adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Jepang sadar bahwa pendidikan sangat penting bagi negaranya, bagi pembangunan bangsanya. Dari titik nol itu dia sadar. Dia prioritaskan pendidikan dalam pembangunan bangsanya, dan sekarang tahun 2018 Jepang keadaannya seperti apa? Sudah menjadi negara modern. Mereka menjadi pemimpin dalam banyak hal, baik itu ekonomi, teknologi, iptek, pengetahuan, sumber daya manusia. Mereka benar-benar selalu ada di atas. Ini karena mereka tahu betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa, dengan dibantu oleh wawasan kebangsaan tentunya. Jadi itulah pentingnya pendidikan bagi pembangunan suatu bangsa. Nah, kembali ke materi, seperti yang kita tahu, kakak-kakak yang saya hormati di sini, 4 unsur dalam pendidikan ini ada yang tidak bisa dipisahkan, ada 4. Pertama tentunya peserta didik, itu meliputi pelajar, mahasiswa, atau dari SD maupun sampai universitas. Yang kedua ada tenaga pengajar, itu bisa guru, ada dosen, dan tentunya lembaga pendidikan di situ. Yang ketiga itu sistem pendidikan, baik itu kurikulum, silabus, atau sesuatu yang mendukung sistem pendidikan untuk berjalan. Dan yang terakhir tentunya adalah lingkungan, meliputi masyarakat ataupun pemerintah. Nah, pertama ini ada peserta didik, pemuda-pemuda di Indonesia dari mulai SD maupun sampai universitas peserta didiknya. Peserta didik ini sangat penting. Bahkan saking pentingnya Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Ini menunjukkan bahwa Soekarno sadar betul betapa pentingnya pemuda untuk membangun suatu bangsa. Tapi di tahun 2018, di tahun sekarang ini banyak masalah yang melanda peserta didik di Indonesia. Ada beberapa di antaranya. Pertama, makin merosotnya nilai-nilai pengamalan kebangsaan di kalangan generasi muda. Jika dilihat ini terlihat jelas. Banyak orang peserta didik jangankan mengamalkan Pancasila, hafal saja tidak. Banyak. Baik dari SD, SMP maupun SMA. Banyak teman saya tidak hafal Pancasila. Atau mungkin bisa dilihat juga dari upacara hari Senin. Kalau kita lihat ke Jepang ada Seigrei, setiap pagi mereka bungkuk 15 menit ke matahari untuk bentuk penghormatan kepada dewanya. Di Indonesia sekali doang, 1 minggu hari Senin, tiap pagi Senin doang. Upacara masih males-malesan, berdiri masih gini. Kalau misalkan panas, rebutan teduh biar gak hitam. Ini menunjukkan merosotnya nilai pengamalan kebangsaan di Indonesia. Yang kedua, lebih mengandalkan menyontek daripada belajar. Ya, kalau yang ini udah lumayan self-explanatory, lumayan banyak murid-murid Indonesia yang suka menyontek. Beda dengan negara-negara maju itu terlihat beda. Kalau kita ke Korea Selatan, lihat Korea Selatan kan pendidikannya kalau gak kedua pasti pertama dengan Finlandia, balapan terus. Di Korea Selatan nilai angka bunuh dirinya lumayan tinggi. Dan dari yang bunuh diri itu kebanyakan itu murid-murid yang stres, nilainya kecil. Mereka punya pilihan untuk nyontek, tapi mereka pilih bunuh diri. Mereka tahu betapa memalukannya aksi menyontek itu, sehingga mereka memilih untuk lari dari kenyataan dan bunuh diri. Saya bilang gini bukan maksudnya murid Indonesia harus bunuh diri, bukan. Tapi maksudnya adalah murid Indonesia juga harus menyadari bahwa menyontek itu adalah suatu hal yang benar-benar memalukan. Lebih baik belajar dan mencoba untuk mendapatkan nilai yang terbaik tersebut. Masalah yang ketiga yaitu banyak yang terlibat narkotika, pergaulan bebas, dan premanisme. Ini banyak terlihat di berita, banyak contohnya juga. Dan yang terakhir adalah sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak anak-anak suka main dengan HP-nya, gadgetnya. Tapi yang jadi masalah itu mereka gunakan gadget-gadgetnya itu untuk hal-hal yang negatif. Entah itu menyebar hoax, atau mungkin membuka situs yang terlarang. Hal-hal seperti ini itu hal-hal yang menjadi masalah pada peserta didik saat ini. Kemudian yang kedua tadi tenaga pengajar dan lembaga pendidikan. Masalah juga melanda tenaga pengajar di Indonesia. Dan ini masalah yang besar. Yang pertama, kesejahteraan guru dan dosen tidak seimbang dengan pengabdiannya. Banyak guru yang hidupnya saja sulit,
Saking sulitnya mereka sampai mencari pekerjaan di luar pekerjaan mengajar tersebut. Ada yang menjadi tukang ojek, ada yang mengajar di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak seimbang ini antara pengabdian dan yang mereka dapatkan. Kalau di negara maju, guru itu benar-benar dihargai, gajinya tinggi sekali, sehingga mereka ini tidak kesulitan menjadi guru sesuai dengan pengabdian yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, lebih mengejar target pencapaian kurikulum. Saya first hand merasakan gitu ya, ketika di SMP masuk kurikulum berubah jadi kurikulum 2013 pertama kali itu. Dan saya merasakan betapa guru semuanya sibuk ngurus kurikulum, ngurus laporan, ngurus data, sehingga setiap hari banyak guru yang kosong, gak ada yang ngajar. Saya di kelas ya mungkin senang, tapi intinya gak ada guru yang mengajar. Ini terbengkalai karena pencapaian kurikulum ini, mereka mengejar silabus semua. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengembangan sistem pembentukan karakter tenaga pengajar. Kemarin saya lihat ada berita guru terlibat dengan penyebaran berita hoax. Oke, kemudian ada lagi berita guru terlibat kasus terorisme. Ini benar-benar masalah yang parah dan merupakan efek samping dari kurangnya pembentukan karakter tenaga pengajar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah banyaknya lembaga pendidikan lebih berorientasi pada ekonomi dibandingkan tujuan pendidikan itu sendiri. Sekolah-sekolah banyak yang fokus menghitung jumlah SPP, mencoba mengisi kuota mahasiswa, sehingga tugasnya untuk mengajar terlupakan. Dan ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Berikutnya ketiga, ada sistem pendidikan. Masalah sistem pendidikan bisa dirangkum dengan satu kalimat yang mudah dibaca, kurikulum yang tidak terarah. Ketika saya di SD, saya ingat betul itu kurikulumnya 2006. Masuk SMP ganti kurikulum 2013. Masuk SMA ganti lagi kurikulum 2013, revisi 2016. Waduh, pusing saya. Setiap kali ganti institusi, ganti buku. Masalahnya bukunya selalu datang telat. Saya kelas SMP kelas 1 ganti kurikulum 2013, bukunya itu telat 1 tahun. Jadi buku kelas 1 baru datang ketika saya sudah masuk kelas 2. Ya sudah, tidak bisa dipakai bukunya. Selama kelas 1 saya harus baca buku, beli sendiri. Kasihan lain yang tidak bisa beli buku sendiri. Dan ini merupakan masalah sistem pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia yang harus segera diselesaikan. Sama dengan Finlandia. Finlandia ini memiliki sistem pendidikan yang terbaik di dunia dari tahun ke tahunnya. Kenapa? Karena mereka sudah memikirkan betul sistem pendidikan yang tepat untuk negara mereka. 40 tahun mereka pikirkan dan baru mereka keluarkan. Di Indonesia setiap ganti pemerintah, setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Belum dipikirkan, sudah dikeluarkan. Entah muridnya siapa atau enggak, gurunya siapa atau enggak, yang penting ganti. Kan pusing jadinya. Kemudian yang keempat, lingkungan. Ini termasuk pemerintah dan masyarakatnya ini. Kurang pedulinya lingkungan terhadap pendidikan. Saya sering lihat berita ada pemerintah mengeluarkan murid-murid berprestasi. Saya pernah lihat satu berita, ada siswa Indonesia menang lomba wushu, martial art ya, semacam karate itu wushu, tingkat internasional. Komentarnya yang di bawah bukannya ikut senang, ikut bangga, malah ngomong orang Cina yang menang ya, harusnya keturunan Indonesia. Padahal orang yang menang itu tetap keturunan Indonesia. Ini benar-benar sangat discouraging for a student because they are trying to achieve something that is great, but people do not stand for them. They instead mencemooh mereka, meledek mereka, dan ini benar-benar harus diberhentikan. Atau mungkin kasus lain, guru dipenjara karena mencubit muridnya, 6 bulan di penjara. Padahal mencubit itu bukan karena gurunya menganiaya, gurunya ingin memperbaiki karakter murid tersebut, justru dipenjara. Tapi kemudian ketika ada murid membunuh gurunya, hukumannya hanya rehabilitasi. Di mana ini pengertian pemerintah dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, baik itu pendidikan yang seperti matematika atau sains maupun pendidikan karakter. Di sini Indonesia masih sangat kurang. Jadi kakak-kakak yang saya hormati di sini, dari materi yang saya sampaikan, saya mungkin tidak bisa memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Tetapi saya ingin mengajak kakak-kakak semua di sini untuk mengetahui bahwa landasan dasar negara yang penting itu ada 3, yaitu kesadaran, semangat, dan tekad untuk memahami wawasan kebangsaan. Semangat kesadaran dalam artian kita harus mengetahui wilayah Indonesia sehingga kita bisa menjaganya, baik itu wilayahnya maupun isinya, budaya-budayanya. Kemudian semangat, ini dalam semangat leluhur bangsa
dan semangat kita untuk mencapai tujuan serta cita-cita nasional seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit. Dan yang terakhir adalah tekad kita untuk mencapai tujuan serta cita-cita tersebut. Ya, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.